Halo semuanya, perkenalkan saya Kada Ayu Nurdiani, Prodi S1 Perawatan semester 3 kelas B. Apa itu sirkulasi darah? Sirkulasi darah adalah sistem organ yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah, di mana darah yang kaya oksigen akan diedarkan dari jantung ke seluruh tubuh sistemik atau dari jantung kembali ke paru-paru pulmonar. Nah, sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang sirkulasi peredaran darah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan darah yang mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang berkaitan dengan sirkulasi darah sistemik dan pulmonal. Nah, tadi itu ada 3. Yang pertama darah, pembuluh darah, dan jantung. Kita akan lebih mengenal lebih tentang darah. Nah, darah ini merupakan jaringan pengikat berwujud cair yang terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah. Darah berperan sebagai komponen utama dalam sistem sirkulasi. Darah merupakan cairan jaringan tubuh. Darah manusia berwarna merah antara merah terang apabila kaya oksigen dan warna merah tua apabila kekurangan oksigen. Darah mempunyai pH 7,35 sampai 7,45 dan bersifat isotonik pada larutan NaCl 0,85%. Berat darah dalam tubuh sekitar 8%. Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin dan protein pernapasan yang mengandung besi dalam bentuk heme yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen. Fungsi darah antara lain mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida ke paru-paru, mengatur pH tubuh dan suhu tubuh melawan bibit penyakit dan melakukan mekanisme pembekuan darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, kapiler. Arteri adalah tempat mengalirnya darah yang dipompa dari ventrikel kiri. Merupakan pembuluh yang kuat dan elastis. Tekanan pembuluhnya lebih kuat daripada pembuluh vena. Memiliki sebuah katup yang bernama valvula semilunaris yang berada tepat di luar jantung. Terdiri atas aorta, arteriol, dan kapiler. Dindingnya terdiri atas 3 lapis. Vena terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Dinding pembuluhnya lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan pembuluhnya lebih lemah dibandingkan pembuluh nadi atau arteri. Bisa juga disebut dengan nama pembuluh balik. Terdapat katup yang berbentuk seperti bulat sabit, valvula semilunaris, dan menjaga agar darah tidak berbalik arah. Terdiri dari vena cava superior, vena cava inferior, dan vena cava pulmonalis. Kapiler adalah pembuluh yang halus. Tekanan pembuluhnya sangat kecil. Denyut dan pembuluh kapiler tidak dapat dirasakan. Pembuluh darah kapiler tidak memiliki katup. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang terletak dekat dengan kulit sehingga dapat dilihat. Jantung merupakan salah satu organ yang penting dalam kelangsungan hidup manusia yang dimana bertugas memompa darah ke seluruh tubuh untuk menyediakan oksigen beserta zat-zat lain untuk kepentingan seluruh sel dalam tubuh kita. Jantung terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh rangka dada, yaitu tulang dada, tulang iga, dan tulang belakang. Posisi jantung berada agak di sebelah kiri dari tulang dada. Bagian-bagian jantung. Vena cava inferior membawa darah dari bagian bawah tubuh. Vena cava superior membawa darah dari bagian atas tubuh. Atrium dextra menerima darah yang miskin oksigen CO2. Katup tricuspidalis berada di antara atrium dan ventrikel kanan. Ventrikel dextra memompa darah ke paru-paru. Arteri pulmonalis membawa darah ke paru-paru. Vena pulmonalis membawa darah yang kaya oksigen O2. Atrium sinistra menerima darah yang miskin oksigen CO2. Katup tricuspidalis atau mitra berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Ventrikel sinistra memompa darah ke seluruh tubuh dan aorta membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh.
Sirkulasi darah pulmonal atau sirkulasi darah kecil dimulai dari darah yang masuk melalui vena cava superior, anggota tubuh bagian atas, dan vena cava inferior, anggota tubuh bagian bawah. Nah, selanjutnya, darah akan menuju ke atrium dextra melalui katup tricuspidalis, menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, lanjut ke alveoli. Di alveoli akan terjadi pertukaran difusi antara CO2, karbon dioksida, dan O2 oksigen, di mana darah yang miskin oksigen yang berwarna biru akan digantikan menjadi darah yang kaya oksigen berwarna merah ketika kita menarik nafas atau menghirup udara. Setelah itu, darah yang kaya oksigen akan dibawa ke jantung. Sirkulasi darah sistemik atau sirkulasi darah besar dimulai dari jantung, di mana darah yang kaya oksigen, O2, dan nutrisi akan melalui vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis akan menuju ke atrium kiri melalui katup tricuspidalis, lalu akan menuju ke ventrikel kiri, lalu menuju ke aorta, lalu di aorta akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi. Setelah itu kemudian darah akan mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa karbon dioksida O2 yang akan dikirim melalui vena cava superior, anggota tubuh bagian atas, dan vena cava inferior, anggota tubuh bagian bawah, lalu menuju ke atrium dextra. Kesimpulannya, sirkulasi darah adalah proses pengedaran darah melalui dua cara, yaitu secara sistemik dari jantung ke seluruh tubuh dengan melalui aorta, pembuluh darah besar, lalu secara pulmonal, yaitu dari jantung ke paru-paru maupun dari paru-paru ke jantung. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like dan komen.